Balik lagi dengan saya Wahyu Fikridian dari Balikpapan Region 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang mendasar yang ada pada perusahaan, baik itu secara potensi, pemasaran, pengawasan, serta perencanaan dan pengembangan bisnis. Oke, yang pertama adalah tentang potensi dan mungkin ini masih uh, baik potensi potensi merupakan kegiatan yang menyajikan informasi terutama yang bersifat keuangan di suatu kesatuan tertentu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, potensi ini memiliki output ya, kan? Outputnya berupa laporan keuangan yang merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Nah, biasanya nih, laporan keuangan yang lengkap itu meliputi laporan posisi keuangan dan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, elemen laporan keuangan sendiri memiliki beberapa elemen. Kurang lebih ada 10. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua utang, ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima, distribusi kepada pemilik. Yang keenam, laba komprehensif. Yang ketujuh, pendapatan. Yang kedelapan, biaya dan kesembilan, serta yang terakhir, pembayaran. Nah, supaya nggak rugi nih, kita harus memaksimalkan penjualan dong, dan meminimalkan biaya. Di dalam memaksimalkan penjualan, kita harus memaksimalkan juga pemasaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemasaran sendiri mempunyai konsep dasar. Konsep dasar dan pemasaran adalah eh, barang yang kita jual menghasilkan konsumen yang puas. Artinya barang yang kita jual tanpa dilepaskan atau dibutuhkan si pelanggan. Pemasaran sendiri memiliki konsep itu yaitu dasarnya untuk ingin kebutuhan dan permintaan dari pasar yang kemudian kita memiliki produknya. Nah, dalam produknya ini memiliki nilai biaya kepuasan yang jadi ujungnya itu terjadinya transaksi atau jual beli antara si pemilik dan si pembeli. Nah, kemudian dalam transaksi ini juga terjadi pada pasar. Pasar ini adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli, jumlah pelanggan komersial, serta tempat jual beli produk. Dalam pasar ini yang kemudian kita dapat melakukan pemasaran dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, selain dari itu, saya agak menjelaskan sedikit tentang pengawasan dalam suatu kegiatan yang ada di perusahaan. Tentu perlu dilakukan pengawasan dan kepatuhan bagi SDM masing-masing. Nah, pengawasan sendiri memiliki definisi bahwa upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana atau tujuan yang menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan efisien mungkin dalam mencapai tujuan. Wah, sungguh berat sekali ya untuk pengawasan. Nah, tapi untuk kita ringkasnya sebenarnya pengawas ini menekankan pada tiga hal. Yang pertama adalah adanya yang cuma, adanya standar, kemudian yang kedua adanya proses pelaksanaan, dan yang ketiga adalah adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kepatuhan, kepatuhan sendiri perlu kita terapkan untuk uh, harapkan bahwa segala kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di situ. Kepatuhan sendiri itu mendefinisi bahwa taat kepada perintah atau disiplin. Ya. Nah,
Tuhan ini memiliki dua esensi. Yang pertama kepatuhan kepada hukum disebut kepatuhan instrumental dan yang kedua adalah kepatuhan normatif. Ya, di situ pengawasan dan kepatuhan sendiri memiliki dua fungsi yang berbeda. Pengawasan adalah membandingkan pencapaian dengan tujuan. Sedangkan kepatuhan pelaksana dan pengelola resiko. Kalau secara sifat pengawasan lebih bersifat kuratif dan kepatuhan lebih bersifat mencegah atau preventif. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan. Dalam suatu bisnis eh, menghadapi beberapa banyak perubahan baik itu secara internal ataupun global, kita perlu melakukan perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis itu sendiri adalah pengembangan produk atau jasa yang dimiliki, kompleks dan holistik, menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi, dan yang terakhir adalah perencanaan strategis dan jangka panjang. Dalam perencanaan dan pengembangan bisnis, kita seringkali uh, melupakan aset yang sudah kita miliki. Maka perlu kita melakukan optimalisasi aset. Nah, optimalisasi aset ini dapat berupa menentukan kriteria aset, kemudian kita menentukan profil aset, dan tujuannya. Salah satu tujuan optimalisasi aset ini adalah memperbaiki penampilan aset serta menambah kualitas aset. Tentu dalam optimalisasi aset itu kita perlu seluruh legalitas dan substansi. Legalitas atas lahan kita, legalitas atas kepemilikan aset kita. Nah, dalam pengembangan bisnis sebenarnya terus kita perlukan struktur bisnis, bisnis tadi. Bisnis ini merupakan kegiatan yang mempelajari secara dalam tentang suatu usaha dan bisnis yang dijalankan dalam rangka langkah atau tidaknya usaha tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari resiko kerugian dan perencanaan dan pelaksanaan dan meningkatkan penguasaan tentang baik, itu saja dari saya dalam kesempatan ini. Terima kasih karena sudah melihat dan mendengarkan sharing yang saya lakukan tentang beberapa materi dalam program PLBP ini. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada gangguan dalam proses sharing sharing ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.